Jumlah penumpang di terminal-terminal DKI Jakarta melonjak usai surat izin keluar masuk Jakarta ditiadakan. Pergerakan orang keluar masuk Jakarta kini lebih leluasa meski masih dalam masa pembatasan sosial berskala besar transisi. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan kini jumlah penumpang di sejumlah terminal Jakarta sudah mencapai ribuan orang per hari. Sebelumnya, selama memberlakukan SIKM, jumlah penumpang bahkan tak pernah mencapai puluhan. Syafrin menyatakan meski SIKM ditiadakan, pengawasan protokol kesehatan di terminal juga masih tetap dilakukan. Pihaknya terus mengimbau bagi warga yang akan bepergian tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini terkait lonjakan penumpang yang keluar masuk Jakarta lewat terminal bus antar kota antar provinsi, kita bergabung dengan jurnalis CNBC Indonesia Axis in Axis di Terminal Pulau Gebang. Axis, apakah masih terjadi lonjakan penumpang di Terminal Pulau Gebang dan bagaimana prosedur perjalanan serta penerapan protokol kesehatan di sana? Ya Daniel, seperti diberitakan sebelumnya, sejak 14 Juli 2020 lalu Pemprov DKI Jakarta telah menghapus syarat surat izin keluar masuk atau SIKM untuk orang yang akan berpergian dari dan keluar ibu kota, dan syarat ini diganti dengan pengisian formulir semacam self-assessment yang bisa diakses melalui Corona Likelihood Metric atau CLM. Ini bisa diakses dalam aplikasi Jaki. Dan sejak saat itu memang Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyebut ada lonjakan penumpang yang terjadi di terminal ataupun bandara. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu terminal utama di DKI Jakarta, yaitu Terminal Pulau Gebang. Dan sejauh pengamatan saya, seperti yang ada di belakang saya ini, memang sudah ada beberapa penumpang yang akan berpergian ke luar ibu kota. Dan seperti diketahui syaratnya adalah untuk mengisi formulir self-assessment di CLM. Dan berdasarkan data yang dihimpun dari Pusat Informasi Terminal Pulau Gebang ini, per hari ini sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga 10.20 waktu Indonesia Barat, sudah ada 24 bus di kedatangan dengan isinya adalah 144 penumpang. Sementara untuk keberangkatan sendiri sudah ada 13 bus dengan 70 penumpang dan lokasinya ini bervariasi, namun kebanyakan untuk hari ini lebih banyak ke Pulau Jawa, baik Jawa Barat ataupun Jawa Tengah. Kalau kita bandingkan dengan sebelum dihapusnya SIKM ini, memang terjadi pertambahan yang cukup signifikan karena rata-rata sebelum SIKM ini dihapus atau harus mengisi SIKM, maka penumpang biasanya perharinya hanya 1 sampai 2 orang. Namun sekarang ada peningkatan yang cukup signifikan, walaupun memang untuk di dalam busnya sendiri masih ada pembatasan jumlah penumpang sekitar 50%, sehingga penumpang tetap berlakukan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah ataupun juga pengelola Terminal Pulau Gebang. Dan untuk mengetahui lebih detail terkait dengan perubahan trafik penumpang dan bus selama sebelum dan setelah SIKM ini diberlakukan, saya juga sudah mewawancarai langsung Kepala Unit Pengelola Terminal Pulau Gebang, Bernard Octavius Pasaribu, dan mari kita dengarkan bersama wawancara yang sudah kami rekam sebelumnya berikut ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Unit Pengelola Terminal Pulau Gebang, Bapak Bernard Octavius Pasaribu. Kita akan membahas seperti apa perubahan dari trafik penumpang di Terminal Pulau Gebang sebelum dan setelah dihapusnya surat izin keluar masuk DKI Jakarta atau SIKM. Pak Bernard, selamat siang Pak Bernard. Saya mau tahu nih Pak, setelah SIKM kan sudah dihapus setelah tanggal 14 Juli ya itu Pak. Itu ada perubahan yang signifikan nggak sih Pak? Apakah ada lonjakan penumpang di Pulau Gebang sendiri? Ya, memang sejak tidak diberlakukannya SIKM, lonjakan penumpang itu cukup terlihat signifikan. Yang awalnya per hari itu paling sekitar 10 penumpang, di maksimal 10 penumpang, sekarang bisa per kemarin aja sudah bisa 400 orang penumpang per harinya. Itu per hari, berarti ada sekitar 20%-an ya Pak? 40% kurang lebih ya. 40% lonjakan penumpang itu biasanya 400%. Dari sisi jumlah bisnya sendiri Pak, seberapa banyak peningkatannya Pak per harinya?
Hampir sama ya. Jadi memang untuk kapasitas bus itu sendiri kan tetap dibatasi 50%. Jadi otomatis keberangkatan bus itu tidak boleh lagi dari 50% jumlah kapasitas tempat duduk yang ada. Itu jadi. Biasanya tujuannya kebanyakan ke daerah mana sih Pak? Apakah Pulau Sumatera atau Pulau Jawa atau yang lainnya? Ya, memang lebih dominan ke Sumatera. Dari Sumatera, kalau Jawa memang tetap sama, ada peningkatan, tetapi memang untuk arah Sumatera yang lebih tinggi. Pak, setelah dihapusnya SIKM ini, jadi prosedurnya untuk ada orang yang mau keluar masuk DKI Jakarta itu seperti apa Pak kalau mau menggunakan bus di Terminal Pulau Gebang ini? Jadi memang yang utama kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Ya, jadi penumpang yang akan menggunakan fasilitas ataupun mau berangkat dari Terminal Pulau Gebang, tetap kita lakukan untuk cek dengan thermal gun untuk suhunya, wajib cuci tangan dan wajib menggunakan masker. Nah, dengan proses itu lalu dilanjutkan kita memeriksa CLM. CLM itu salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh penumpang. Kalau seandainya yang bersangkutan sudah masuk aplikasi itu dan dinyatakan bebas atau aman untuk bepergian, baru kita bisa fasilitasi untuk berangkat. Sejauh ini ada kesulitan nggak sih Pak penumpang untuk mengisi CLM itu? Nggak ada masalah selama ini. Memang kalau seandainya aplikasi itu penumpang tidak ada, kita bantu untuk pengisiannya. Dan prosesnya itu tidak sampai 5 menit kok. Artinya kalau ada yang belum paham untuk mengisi CLM bisa langsung datang ke Terminal Pulau Gebang ini atau gimana Pak? Ya, demikian. Kita udah tempatkan petugas di bawah di mezanin. Jadi sebelum penumpang membeli tiket, jadi silakan penumpang itu datang ke mezanin. Di sini petugas kita standby untuk memberikan panduan-panduan kalau seandainya memang yang bersangkutan belum memiliki CLM. Kalau dengan teknis di lapangan terkait dengan penerapan protokol kesehatan, apakah ada tantangan tersendiri untuk mengatur supaya penumpang bisa menaati protokol kesehatan Pak selama ini? Sebenarnya nggak ada kendala ya, cuman kalau lonjakan itu kan tidak lonjakan penumpang itu tidak sama dengan hari-hari sebelum COVID. Jadi memang masih cukup landai juga, mungkin sebagai masyarakat masih khawatir dengan keadaan ini. Jadi hanya keperluan-keperluan yang mendesak aja yang mereka bisa mau berpergian itu dengan segala resikonya mungkin ya. Ya itu dia tadi wawancara bersama dengan Kepala Unit Pengelola Terminal Pulau Gebang, Bernard Octavius Pasaribu, dan memang sekali lagi ditegaskan walaupun SIKM ini sudah dihapus dan diganti dengan CLM, namun sejauh pengamatan saya penumpang masih memberlakukan protokol kesehatan COVID-19. Demikian kembali ke Anda di studio. Eksis Sineksis melaporkan langsung dari Terminal Pulau Gebang. Terima kasih.